Hmm. Oh, Adam itu istrinya siapa namanya? Adam istrinya Jangan siapa namanya? Hawa. Ada nggak di Nah, Al-Quran? sekarang kalau Adam istrinya Adakah di siapa Al-Quran? namanya? Adam siapa nama Jangan istrinya? dulu. Iya, Adam namanya siapa istrinya? يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur ujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini, ya, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana seorang gadis, ya, dari gadis Dayak ini, beliau masuk Islam oleh karena berpikir bahasanya apa yang di dalam keyakinan beliau itu, ya, di dalam kekristenan itu tidak masuk akal gitu. Tidak masuk di akal. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, ketika beliau ini belajar, ternyata menjumpai ayat-ayat lucu di dalam isi kitabnya yang beliau imani kala itu, ya, lalu terkejut dan pada akhirnya berpikir bahasanya itu tidak logik, tidak masuk di akal. Masa iya ada kitab suci isinya rancu gitu, ya, kontradiksi, sudah begitu jorok, ya, Purno. Jadi disinilah beliau memutuskan untuk masuk Islam dan diislamkan, disyahadatkan oleh Akhi Zuma. Baik, kaum muslimin, demikian videonya. Keadaan Islam, kurban itu hanya untuk sekedar mendekatkan diri kepada Allah, bukan dosa ditanggungkan masuk ke dalam kambing atau domba, kecuali orang yang belajar ilmu hitam, ilmu pelet. Misalnya nih, ada orang yang kirim doti sama Bang Fandi, Dinda Fandi. Saya datang meruqyah. Nah, saya ingin mengembalikan peletnya itu, sihirnya itu ke yang empunya, kan tidak bagus juga. Mending kita maafkan. Lalu gimana ya? Kebetulan aja ada bisa ke pohon kah, atau siapa yang bisa dijadikan sebagai tempat kembalinya iblis itu. Itu bisa kalau ilmu hitam. Nah, ini kok dosanya orang ngapain juga dimasukkan ke sapi, ditanggung oleh sapi, ditanggung oleh domba, kambing. Gak ada yang kayak gitu. Gak ada. Oleh karena itu, ya, kita harus minta pertanggungjawaban saudara-saudara Kristen sesuai dengan cakupan ilmu yang mereka dapatkan pada saat mereka belajar sampai lulus menjadi sarjana, sampai pendeta, pastor. Apa itu? Siapa yang ngajarin Paulus mengatakan Kristus itu mati dengan jalan kutuk? Itu karena perintahnya kan jangan membunuh. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Kalau membunuh orang yang tidak bersalah berarti kan melanggar hukum Taurat. Sedangkan melanggar hukum Taurat itu adalah dikutuk. Iya kan? Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Jadi kalau ada orang Yahudi membunuh Yesus, berarti mereka adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Sesuai dengan dalil. Ayo. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Makanya tadi saya membawa Matius 23. Karena orang-orang yang dikutuk, orang-orang yang celaka, itu kata Yesus ditanggung oleh angkatan ini. Angkatan mana? Jangan cari di abad ke-7, terlalu jauh. Emangnya Nabi Muhammad seangkatan dengan Yesus? Kan tidak. Emang Yesus itu seangkatan dengan umat Islam? Kan tidak. Paulus itulah yang seangkatan dengan Yesus.
dan dia ahli Taurat dan dia orang Farisi. Kena di situ. Maka mereka tidak akan diloloskan dari api neraka. Bagaimana mungkin kamu mengira dirimu akan lolos dari api neraka? Enggak. Kamu menanggung kutuk dari hasil yang engkau lakukan. Maka dikatakan dalam Ulangan 27 itu terkutuklah. Di antaranya adalah terkutuklah orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah sekarang pertanyaan saya, Paulus mengajarkan untuk menepati hukum Taurat dengan perbuatan atau kagak? Ayo. Paulus ini mengajarkan pengikutnya untuk menepati hukum Taurat ini dengan perbuatan atau tidak? Tidak. Tidak. Apa kata Tuhan? Terkutuk. Maka terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan Tuhan, perkataan hukum Taurat. Nah, sekarang logika sederhananya, kita manusia ini kudu takut kepada Nabi Muhammad atau takut kepada Allah? Allah dong. Takut kepada Allah dong takutnya. Nah sekarang orang-orang ini harusnya takut kepada Paulus atau takut kepada Tuhan? Mestinya kepada Tuhan. Mestinya. Ya kepada Tuhan. Ikut Paulus berarti ikut melepaskan diri dari hukum Taurat. Nah sedangkan Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, semoga dikabulkan. Nah berarti orang-orang semua mendoakan bagi mereka yang tidak menjalankan hukum Taurat. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan umat Islam? Kan tidak menjalankan hukum Taurat juga, berarti terkutuk juga? Oh tidak, kami umat Islam bukan penganut hukum Taurat. Kami umat Islam tidak mengambil kitabnya orang Yahudi, menempel di kitab kami, enggak. Dan kami umat Islam tidak mengaku sebagai Yahudi rohani. Kalianlah itu. Maka yang dikutuk oleh Elohim berdasarkan kitabnya orang Yahudi, jawab aja sendiri. Begitu saudara-saudara. Jadi puncaknya itu di situ. Kenapa kalian itu tidak melakukan hukum Taurat? Karena Kristus telah menebus kami di atas tiang salib. Kristus yang mana? Kalau dia mengatakan Kristus ini yang harus mati di atas tiang salib, berarti dia terkutuk dong. Jasen dan syukran barakallahu fik. Berarti dia terkutuk. Artinya berarti saudara-saudara kita Kristen ini kalau itu betul adanya, berarti mereka adalah penyembah makhluk terkutuk. Ngeri kali bah. Ini juga Gurunda yang keren itu ya, di dalam Mazmur itu kan ya. Bahkan kakinya pun orang yang dalam lindungan Elohim itu nggak terantuk batu loh kakinya. Ya iya. Hebat kali Bagaimana mau terkutuk? Iya, hebat kali Yesus kita ya, Bang Zuma ya. Hebat. Hebat. Yesus Kristen Hebat. yang nggak hebat. Iya. Oke. Bang Irwan. Bang. Halo Bang. Bang Irwan. Ya, halo Kak. Mohon maaf. Kakak. Ya, gimana kakaknya udah baterainya? Udah lagi narik napas dulu katanya. sorry. Oke. Ya, siap. Ya, Udah mau kita siap. segerakan kan? Nah, tarik nafas sebentar ya, Kak ya. Soalnya saya juga Ya, sudah mau tidak mulai sabar. ini ya. Iya, baik. Siap, mohon ditunggu. Saya chat dulu ya. Oke. Maju mundur. Maju. Maju lu ubis. Palu ubis. Ya bilik. Ya. Pasti kacau kalau ada orang kayak gini. Pasti kacau. Lihat aja. Iya maju. Agama apa Bang? Kristen dia. Kristen. Oke. Gimana? Diturunkan dulu karena ada yang mau syahadat. Gimana? Saya nanti naik sebentar ya Bang Maju Lubis ya. Nanti saya naikkan kembali yang Kristen. Bang Fakrol ini agamanya apa Bang Fakrol? Monitor Bang Fakrol. Ya Muslim Bang. Oh iya, standby di bawah dulu Bang ya. Assalamualaikum Bang Fakrol. Standby dulu yang kawan Muslim. Silakan tadi adik siapa yang mau naik itu, yang mau Siapa syahadat. tadi namanya? Ya, ini mau siap, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya tadi Bang?
Mafabuil. Oh. Ini banyak kali. Udah yang diajukan mau belum? Belum ada bang. Tunggu ya, saya WA dulu. Iya, oke. Aduh. Siapa namanya? Tolong diulang Bunda Nora. Apa nama aslinya? Iya. Nama aslinya Mbak Vila. 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 Ini malam ini internet gue dari jam 7 ngedrop terus, jadi ya penonton. Ayo penonton balik lagi dong. Nggak bener nih. Semua begitu bang. Dari jam 7 baru normal jam segini, itu 3 jam baru normal nih. Jaringan lagi nggak bagus. Mafa namanya Mafa. Vila, Mbak Vila. Nama akunnya bang. Kenapa itu? Kenapa Itu dia? Nora ini macam-macam. Apa itu suara-suara itu? Anakku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para guru semua. Berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah di akhir acara. Mohon undur diri. Terima kasih untuk semuanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang Irwan gak jadi ya bang? Sudah, bentar Kak. Bang Nur. Di ini. Bang Nur Lagi serius amat. Enggak, saya pikir dia sistem VA Wawa gitu loh. Kalau saya berpidato beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. Bapak dua, ibu dua. Apa itu maksudnya? Itu pembukaan pidato itu. Ini terlalu lama diskusi sama Mas Aha, sama Gumasa ini gini dia jadinya. Dia kan maunya bilang bapak dua, ibu dua yang berbahagia. Nah, dia ngomong bapak dua, ibu dua yang berbahaya. Salah tulis dia. Bahaya memang ya. Kurangi diskusi dengan Gumasa Bang Andi. Gara-gara gue masaha sama Andi kan sama Bang sama ada tiga itu, masaha, gue masak, satu lagi Napiri. Nah tuh. Napiri dan jarang nampak loh. Ada satu setiap Bang Andi diskusi sama mereka itu, saya duduk nonton di bawah ketawa-ketawa itu. Nyambung aja ya. Nyambung. Iya nyambung. Apalagi Tejo, itu nyambung kali sama Bang Andi itu. Oh iya. Kan ada pejabat surga. Jadi di surga itu semuanya dulu pejabat surga. Semua Tuhan, tapi ada yang dipecat. Berhenti, ada dipecat. Turun ke bumi, berhenti menjadi pejabat surga gitu. Kata Gumasa. Tomasaki. Tomalasa.
Tanggal 28 jadi itu Indah, anak adik-adik. Iya, jadi kan dah. Ada Jadi beliau Alena. Oh Alena, ya. Tidak ikut Kika? Iya. Tidak ikut Kik? Saya tanggal 7 kan. Oh iya. Oh ya, menyusul di Pale. Iya. Kalau ambil ke tempat belayang di situ yang kemarin ya, susah sekali Ki. Yang biasa-biasa ya mau yang ada makanan ringan. Susahnya. Gitu ya. Iya. Oh iya, betul. Masuk terlalu elite. Udah minta gitu ya. gua. Sudah tahu. Banjung kalau ambil tempat apartemennya 150 juta sebulan dibayar. Ya bangkrut perusahaan. Apa toh bisa tidur 50 orang di dalam? Iya bagus lagi gitu Bang Andi. Ambil tempat buat 50 orang, terus dia berdua jadi di dalam. Buat apa itu ruangan? Buat semedi. Buat semedi. Tunggu dulu teman-teman, habis ini syahadat baru kita diskusi ya. Ini intermezzo dulu. Tapi ini juga yang mau diangkat ini nanti teman-teman ya. Apa ini sengaja dibocorkan atau memang nggak dibocorkan rekaman pembicaraan Edis TV sama terindikasi Rudi Simbamora anak Batak di dalam lapas. Dan berencana lagi lari. Ya, terus Edis TV di luar negeri, anak Batak dalam lapas. Rencana dipengaruhi untuk kabur ke luar negeri agar bisa seperti Edis gitu. Nah itu kira-kira. Nanti kita bahas, putar videonya ya teman-teman ya. Mantap itu. Ya mudah-mudahan ke lapasnya bisa nonton gitu loh. Kok bisa bocor di dalam lapas orang bisa main TikTok gitu loh. Itu sebenarnya kan nggak boleh, dilarang keras itu masuk alat komunikasi ke dalam. Dia rencanakan tuh. Yang paling lucu tuh Sofian tuh waktu siapa namanya itu Raja Koi ya, Raja Koi ya. Mana? Tengok ya kalau ada ajuannya. Oh di bawah. Siapa namanya? Itu. Bismillah. Bismillah. Mafa Buil. Mafa, di mana kau berada? Gak ada bang. Belum ada. Tunggu diajukan dulu. Apakah Bentar ya. privat akunnya ya? Enggak, itu publik kok. Jaringan memang lag ya. Iya, jaringan lagi susah. Ini udah ada nih, udah ada. Udah salah. Saya besarkan berdua. Oke. Berarti bukan karena jaringan tadi ya, karena baterainya habis ya? Iya kan. Saya kira tadi jaringan. Apa bisa on cam ya? Tadi on cam ya. Ya diterima. Tapi suaraku aman nggak? Kenceng deh. Kenceng. Agak suara juga dikencangin. Iya, suaranya gimana? Bagus kok suaranya. Bagus, tapi kurang kenceng dikit lagi. Soalnya memang saya agak budek deh. Ya. Bentar. Coba tes, bilang deh. Tes. Coba. Kes. 1, 2, 3. 3 di dalam 1. Pakai headset dia. 3 gratis 1. Cek. Makan 3 ngaku. Tambah 1. Makan 3 ngaku 1.
Wah, ini dia. Ayo langsung mulai Banyu mah. Iya. Sebelum kita syahadat, kami ingin melihat keseriusan adik ini dengan menyatakan bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Iya benar. Coba diucapkan tanpa paksaan tapi ya. Iya bang. Silakan. Bisa diulangin lagi? Apakah Anda meyakini bahwa Yesus itu hanyalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Meyakini bahwa Yesus itu adalah ciptaan Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita persaksikan adik kita ini untuk menyatakan syahadatain di hadapan kita semuanya, di hadapan Allah, untuk meninggalkan keyakinan lama dan masuk menjadi seorang muslimah. Baik, langsung kita syahadat ya. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Selamat datang di agama Islam. Adinda Mafa Barakallahu Fik. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Dinda Ustaz Alif sebagai Ketua Apologet Islam Indonesia untuk mendoakan beliau, mendoakan kita semua. Dan saya minta yang ada di YouTube dan yang ada di TikTok untuk mengaminkan kiranya doa beliau diijabah oleh Allah untuk kita semua. Amin. Silakan. Adam itu istrinya siapa namanya? Adam istrinya siapa namanya? Hawa. Ada nggak di Al-Quran? Nah, sekarang kalau Adam istrinya siapa namanya? Adam siapa nama istrinya? Iya, Adam namanya siapa istrinya? Hawa. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana di dalam Bible ada Hawa? Ayo. Kamu tidak tahu kejadian. Kejadian berapa? Sebentar. Kejadian berapa? Imanin Taurat. Kejadian berapa? Saya tunjukkan ya. Besarkan saya. Besarkan si Jimen dikecilkan dulu. Iya. Bukan kejadian. Oke, kejadian 3. Manusia itu memberi nama Hawa ya. Oke. Iya. Diam dulu babamu. Kita tengok dulu babamu. Muncung kau hanya muncung bodas. Nah, ini Hawa apa Kafah? Ini parah. Kejadian. Lagi Akang. Ini Di mana Hawa? Kafahnya? Kafah.
Coba buka kitab Kejadian. Katanya kamu Mana? iman. Ini RV. Loh, mana di dalam Kejadian? Saya sudah buka ini nih ya. Kejadian 3 nomor 20. Nah, ini. Ya kan? Itu bukan kitab Kejadian. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Kejadian 3 nomor 20. Nih, Kejadian 3 nomor 20. Kita lihat original teksnya. Itu merujuk kepada siapa? Nanti buat ya, Kang ya. Akang buat, ini nama Hawa apa tidak, Kang? Coba buat. Tidak di Al-Quran. Ini parah nih. Coba, Bunda Nora. Ya. Itu dapat dari mana? Karena kalau saya buka ini perjanjian lama kekristenan kan ambilnya dari Septuaginta ya. Iya, benar. Kalau kita buka Septuaginta kan bahasa Yunani ya. Ya, siap-siap Kang ya, siap-siap Kang. Keluaran 3 nomor 20 nomor 20 ya. Ini kita baca nih. Kai, eklasen, Adam, to, onoma, tis, gianikos, zoe. Nah, nama bininya Adam, Zoe. Nah, lu tuh dapat Adam dari mana itu? Dapat Hawa dari mana itu? Dari Zoe ke Adam gimana caranya tuh? Dari Zoe ke Adam gimana caranya tuh? Kalau nggak nyontek dari Zoe ke Hawa. Dari Zoe ke Hawa gimana tuh? Bang Ibrani bentar. Bunda Nora nangis dulu dong. Baiklah, Ibrani jelasin. Yang tadi Akang, saya suka yang berani botol. Dia Adam itu istrinya Hawa. Dari mana dia Al-Quran? Dia mau menjatuhkan Islam, ternyata dia yang jatuh. Yang jatuh siapa? Zoe ke Hawa, Kafah ke Hawa. Dari mana? Coba kamu imanin Taurat. Islam imanin. Percaya Taurat. Dari mana? Jangan lari ke situ. Sekarang Kafah dengan Zoe kenapa bisa jadi Hawa? Dengar dulu dasarnya dulu. Bikin Akang Adam istrinya nangis. Ini. Udah cukup ketawanya. Zoe ketawa saja dulu. Ke Hawa. Ya ketawa dulu. Ya Adam istrinya siapa? Dari mana? Tenang. Dia lagi kebelet, Bunda. Dia lagi kebelet. Ketawa pos. Ini parah nih. Ketawa lagi. Gimana saja di ceramah nanti. Ini parah nih. Tenang. Aduh, dia mau mencari di mana di dalam Al-Quran ada kata Hawa. Ternyata di dalam Bible kau. Iya, di dalam Bible kau. Di dalam Bible kau kenapa Zoe, Kafah menjadi Hawa? Bible dari mana? Lo kau. Kan Al-Quran tidak ada. Kok suaranya kayak gini nih bocah? Gak tahu. Banyak. Kamu tahu cabut Injil tidak ada. Aduh, ketawa saja pos. Nama Ibrani. Ini parah nih. Adam kan punya istrinya Hawa. Kamu ketawa kamu. Tidak bisa jalan. Ya ketawa dulu. Pas. Aduh, ya Allah. Ivo bisa menerangkan Ivo. Udahlah kau turunlah kau. Kamu imanin. Yang perkawinan aja itu mah nggak ada urusan itu Bu Ibrani. Kita orang Indonesia nggak urusan sama Ibrani.
Jadi yang perkawinan itu pemberkatan itu di gereja. Dia nggak mau ke sana. 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 Ini parah nih. Ini Saya nggak ngupik-ngupik gituan. tenang. Cuma yang masalah itu aja, yang tadi dibilang pemberkatan itu memang itu pengesahan dari gereja begitu loh. Oh, Kalau nggak selesai juga pemberkatan Bang Jibril. Aduh ampun aku. ya, itu makanya kalau di itu kan pakai apa wali gitu kan, pakai wali terus pakai itu. Kalau di gereja tuh ya itu jemaat yang mengesahkan. Kenapa jadi lari ke sini lagi nih orang? Ya itu tadi belum tuntas saya bilang. Dia nggak mau ke Hawa karena dia nggak bisa jelasin juga. Jadi udah. Nah ini berilmu sedikit nih. Itu begitu kok. Si Miko agama apa? Sebentar Bang Ivo, sebentar. Miko agama apa Bang? Izin. Miko sudah. Oh ini yang baru naik. Enggak sih, Miko. Oke Bunda, tadi kan lagi bahas nikah ya, makanya saya pengen naik gitu. Saya ada case ini. Tunggu dulu Bang, Miko agama apa? Saya Muslim, kebetulan dapat calonnya Protestan ini Bunda. Terus? Sebentar, noce, woi, noce. Silakan Bang Ivo, Bang Miko. Bang Ivo sebentar izin di mute dulu. Oke, ini kan semuanya kan kalau nikah kan minta restu orang tua ya Bunda ya pasti. Nah bapaknya ini panatua gereja, jadi agak sulit Bunda. Makanya lagi mencari solusi sih sebenarnya. Gitu. Makanya solusinya bagaimana Bang? Dengar gimana ya? Luar negeri kalau gitu. Enggak. Solusinya nanti ada di saya. DM aja ke saya. DM aja ke saya. Ke Hongkong. Jangan di sini Bang. DM aja Bang. Ya Bang ya. DM Bang Kian Santang ya. Ya. Oke. Oke Bang. Oke. Makasih ya Bang. Di belakang aja. Oke ya. Yuk. Assalamualaikum. Ya. Saya soalnya ada kejadian seperti itu sama persis. Jadi sebentar Bang. Sinode, diam dulu, hei umat Sinode, diam dulu kau. Ya mesti ke luar kan. Dukcapil, diam lu. Udahlah salah. Ngotot. Nah, silakan. Ini Bang Noce ini penginjil, Bang Jibril Bunda Nora ini. Bang Noce ini penginjil. Lagi keluar. Tadi naik motor dia. Udah sampai, Bang Noce udah nyampe, Bang. Udah nyampe tujuan, Bang. Bang. Enggak. Woi, gondrong. Kemana-mana tadi. Aku enggak kemana-mana. Baru bangun. Ini seru nih, kalau sama Pak Noce seru nih. Gondrong, Tuhan lu gimana Gondrong? Bahan baru. Iya. Tadi dibahas itu mengenai Hawa ya. Iya. Iya, itu memang ada dalam Bible kata Hawa. Iya, bahasa Indonesianya kan. Kalau originalnya nggak ada Bang. Enggak, memang original teks itu dalam bahasa Ibrani Septuaginta itu he, waw atau vav dan he. Iya kan? Bisa dibaca hafa, bisa dibaca Bang Jibril, Hawa. silakan Bang Jibril. Saya mute ya. Bukan Septuaginta dong, Septuaginta kan Inggris. Jangan ikut campur, Dukcapil jangan ikut campur. Dukcapil diam dulu. Ini antara penginjil sama Bang Jibril, ya. Bang Jibril salah Bang. Bang Jibril buka mute-nya, saya salah mute kan. Saya mau mute kan diriku. Kok jadi aku? Ini Bang Noce. Iya siap. Perjanjian lama Abang itu translatean dari mana Bang? Dari Septuaginta. Dari Septuaginta, betul. Iya. Septuaginta itu kan udah ditranslate oleh 72 rabi-rabi Yahudi 3 abad sebelum Masehi, betul nggak? Betul, di zaman. Di situ, Ptolemy betul. Kalau saya buka nih di Septuaginta Bang, nih LXX ya, di Genesis nomor 20. Ini kita bisa baca klasen, Adam, to anoma, tis gionaikos, zoe. Nah, dari zoe ini kan ini Septuaginta Bang. Perjanjian lama Abang kan namanya zoe. Kok tiba-tiba di dalam bahasa Indonesia tiba-tiba jadi Hawa? Itu dapat dari mana Bang?
Karena nama itu nggak bisa ditranslate bang, karena kalau nama ditranslate, Yehosua itu artinya kan keselamatan. Dalam bahasa Inggris, nama Tuhan abang congratulation bang, kalau ditranslate. Enggak, maksudnya nama Hawa ini diserap dari kata Ibrani, ya kan? Nah, tapi kan kitab abang Septuaginta. Iya, memang itu kan diterjemahkan dalam bahasa Yunani kan? Berdasarkan apa para iya nama kan nggak bisa ditranslate bang. Alkitab yang mana? Alkitab mana? Alai. Alkitab mana? Alai. Tunggu dulu Ivo tunggu dulu. Alai atau mana? Enggak. Karena yang saya tahu itu dalam perjanjian lama itu diterjemahkan itu karena perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Enggak dong, perjanjian kan abang tadi udah bilang perjanjian lama abang itu bahasa Septuaginta, dari Septuaginta 3 abad sebelum Masehi udah ditranslate oleh 72 rabi-rabi jadi Septuagint. Nah, berarti perjanjian lama abang kan dari Septuaginta, betul nggak? Nah, tapi kemungkinan kok kemungkinan? Berarti ada pasti dong. Iya, artinya begini. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mereka menggunakan bahasa asli Ibrani. Mereka tidak menggunakan terjemahan. Nama kan nggak bisa diterjemahkan, bang. Kalau nama tadi saya udah contohin Yesua keselamatan, congratulations. Kalau nama ditranslate kan berarti Yusuf. Transliterasi namanya. Kalau Yusuf berarti kita panggilnya namanya Ucup bang di sini. Kalau kita translate. Yusuf bisa beda-beda. Kalau transliterasi bisa. Bukan Zoe ke Hawa translasinya gimana bang? Coba jelasin. Nah, kalau soal dari Zoe ke Hawa ya, saya enggak terlalu paham soal itu. Tapi kalau biasanya kita kenal dalam Alkitab, Hawa dan saya tahu itu diserap dari kata Ibrani Pak, begitu. Yang setahu saya. Yang terbitan mana? Kalau Lai beda lagi, Lai itu sumbernya banyak. Nggak hanya Septuaginta, semua dipakai sama dia. Betul. Nah itu sumbernya banyak, ada Vatikanus, ada Sinaiticus, ada Sinaiticus, ada semua ada digabung nanti sama dia di formula gitu loh. Dia menyusun itu kan lembaga Alkitab internasional. Betul. Jadi menyusunnya berdasarkan apa? Indonesia bukan internasional. Bukan Indonesia tapi mengacunya ke yang penerjemah internasional. Jadi ada ininya lagi, atasannya lagi ada. Nah, itu lembaganya. Tapi kalau kayak ILT atau apa lain, nah itu lain lagi sendiri. Enggak, jadi gimana nih bang di Septuagint orang Kristen kan ngikutin Septuagint. Nah Septuagintnya ini namanya Zoe. Justru yang Alkitab lain banyak salah itu karena ngambilnya dari Masoretik. Berarti abang udah nggak setuju dengan kitab LAI ya? Banyak ininya lah, nggak tepatnya gitu loh. Banyak nggak tepatnya. Iya. Nih kalau Bang Noce gimana? Kok mantap bagaimana? Emang ya abang, ya abang mengakui, ya saya setuju, saya ya, at least abang jujur gitu. Iya betul. Ada penafsiran yang kurang tepat sebenarnya terkait kata-kata ini. Itu kan makanya direvisi dari bahasa asli misalnya. Nggak memuaskan banyak pihak itu akhirnya. Kalau itu nontonnya yang ahlinya Pak Yonatan Purnomo tuh, itu bagus tuh, ada di YouTube-nya tuh. Oh iya, kita ada tuh keponakannya juga, rekan kita juga, namanya Rosrum. Enggak, tapi balik lagi tadi ke Bang Noce. Abang setuju kalau LAI ini memang banyak kesalahan. Memang ada beberapa kekeliruan sebenarnya, atau kurang tepat lah istilah, kurang terlalu tepat. Betul Pak. Kurang terlalu tepat. Kalau nama Allah bang? Nggak ada. Kalau nama Allah itu kan yang saya tahu itu karena mungkin Indonesia ya, jadi mungkin mereka lebih supaya apa orang-orang Kristen lebih memahami Tuhan, mungkin mereka serap dari bahasa Arab yang mungkin sering diketahui oleh bangsa Indonesia. Setahu saya seperti itu. Karena tapi kalau berarti abang ngambil kata Allah ini dari KBBI berarti ya?
Iya, edisi iya, 17 memang. apa 2017. Kalau Kalau kita lagi buka, ngambilnya yang edisi 2017 ya, jangan kalau yang kita edisi 2021 atau kalau kita 22 ngambil beda. kalau kita ngambil dari Itu Kamus Besar edisi yang Bahasa baru. Indonesia, Allah ini nama, Bang. Iya betul, itu yang edisi ada nggak yang edisi 2017? KBBI edisi 2017. KBBI Ya, edisi. lain berpatokan dari itu katanya. Jadi yang kami tahu orang Kristen itu aule itu dalam apa bahasa aslinya itu Yod Hevafe. Ini kalau saya buka nih, Bang. Ini kan saya cari nih KBBI edisi di 2017. Habis itu saya tulis Allah. Menurut apa lah itu patokannya Bu. Ini, Saya Bang. juga nggak tahu. Tetap nama Tuhan, Bang. Tetap ya. Iya. Tetap ya. Apa? Coba terus saya nggak ngeliat dalam Bahasa bahasa Arab, pencipta Arab. alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa yang disembah oleh orang yang beriman. Ini dari KBBI 7 2017 ya. Daring, iya. Kalau namanya Lain bilangnya itu soal patokannya KBBI edisi 2017 dia. Enggak, tapi apa? Ini apa sih pencari kebenaran kok ngomong sendiri sih? Enggak, tapi kalau kita telusurin Bang, ALLAH ini dari Oxford, Stanford, Collins, dari Kristen Arab sekalipun itu nama Bang. Oh nggak keberatan, emang nama itu. Jadi kalau yang berarti yang di kitab Abang Allah itu nama. Jadi bapaknya Yesus namanya Allah. Ada gini, ada saya ada bikin itu. Jadi YHWH itu diterjemahkannya tuh ada Allah, ada Tuhan huruf besar, terus ada Jehovah begitu. Padahal semua sama itu nama itu. Cuman kalau Allah huruf besar itu maksudnya dia YHWH, tapi pasti depannya kalau nggak Yah dia Adonai begitu. Tapi lain menerjemahkannya gitu. YHWH itu diterjemahkan jadi Tuhan, itu yang bikin bingung sebenarnya. YHWH itu nama diri. Dan YHWH itu kan udah di alfabetin ya. Kalau di bahasa Ibraninya kan Yod Ve Vav Ve gitu. Dia nyebutnya biasanya Jehovah. Kalau yang scholar apa para ilmuwan itu pakainya Yahweh. Saya kurang setuju kalau Yahweh. Jadi Abang udah setuju kalau di Bible mestinya nggak ada kata Allah ya? Bukan setuju nggak ada kata Allah, cuma penempatannya nggak tepat karena yang sebenarnya namanya tuh Yod Ve Vav Ve, kenapa jadi Allah begitu? Enggak, iya jadi mesti di kitab Abang nama Tuhannya Yesus Yahweh berarti gitu kan? Bukan, enggak. Saya nggak mau. Jadi demikian tadi kamu sih ini yang dimana perdebatan itu berlangsung ya, dan ada pensyahadatan dan juga ada perdebatan di situ ya. Karena apa ya, ketika banyak umat Kristen yang pada akhirnya masuk Islam itu biasanya mereka panas ya, mereka sakit hati, mereka rasa tidak senang, mereka rasa tidak suka itu ya. Ya karena apa? Karena mereka sendiri tidak mau berpikir itu. Andai saja mereka itu mau berpikir, ya akan mengikuti jejaknya orang-orang yang bermualaf ya. Karena memang di dalam kekristenan itu diwajibkan untuk menghilangkan akal itu. Cukup imani saja dan jangan banyak bertanya. Sehingga ketika ada orang-orang bermualaf, mereka bingung, mereka sakit hati, mereka panas hati gitu. Bukan berdasarkan keilmuan, tapi berdasarkan iman buta. Itu berbeda ketika umat Islam ya, ada umat Islam tiba-tiba murtad, itu memang karena kebodohan gitu ya. Ini memang kebalikan. Kalau orang Kristen masuk Islam itu adalah sebuah kecerdasan. Tapi kalau orang Islam, umat Islam menjadi Kristen itu menjadi sebuah kebodohan. Karena apa? Orang-orang yang malas berpikir dan orang-orang yang tidak mau mencari ilmu dan orang-orang yang mau cari apa ya, cari jalan pintasnya untuk menjadi ya mungkin biar dapat pekerjaan, mungkin bisa jadi nanti biar dapat istri cantik ya, atau mungkin berbagai macam lah ya. Yang jelas perekonomian itu yang menjadi faktor utamanya orang masuk Kristen. Kalau ada orang Islam masuk Kristen tuh tidak jauh-jauh dari ya
isi apa isi perut dan bawah perut itu. Jadi tidak mungkin karena keilmuan itu tidak mungkin. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir